Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bikin video nge-review semua sunscreen yang pernah aku coba. Dan lumayan banyak sunscreennya di sini, ada beberapa. Aku sampai catat ya guys satu-satu karena biar lebih jelas aja. Jadi untuk brand-brandnya banyak. Aku ada dari yang kayak Korean, ada yang merek Jepang juga, ada yang merek Indo juga. Jadi banyak banget. Jadi brand pertama yang mau aku review di sini yaitu ada brandnya dari Emina. Kenapa aku mau review Emina dulu? Karena aku tuh pertama kali pakai sunscreen itu dari brandnya Emina guys. Terus abis dari Emina tuh aku baru pindahlah ke brand-brand Korea gitu. Aku tuh pakai Emina duluan karena emang zaman dulu aku kalau sunscreen atau skincare itu pas masih kecil pakainya Emina gitu, pas masih teenager itu pakainya Emina gitu. Jadi makanya aku percayain di Emina, dan yang aku pakai tuh bukan yang ini guys. Sebenarnya ini tuh yang terbarunya Emina. Aku tuh dulu ada pakai satu, nanti aku tampilin di sini gambarnya. Itu tuh sunscreen Emina zaman dulu banget, dan aku tuh pakai itu. Lumayan kayaknya aku pakai ada 2-3 botol, terus baru aku ganti lah ke brand Korea gitu. Dan pengalaman aku pakai sunscreen Emina yang itu, jujur aja ya, untuk anak muda itu cocok banget sebenarnya sunscreennya. SPF dia nggak terlalu gede sebenarnya. SPF dia itu cuma 30 PA+++. Cuman menurut aku itu udah cocok banget untuk anak-anak muda atau kayak teenager yang baru mau pakai skincare atau mau coba-coba sunscreen. Itu tuh cocok banget. Aku nggak tahu sekarang Emina masih jual itu nggak ya. Pokoknya aku pakai itu dulu, dan teksturnya tuh dia rasanya yang aku masih inget ya. Ya kalau dipakai di muka tuh dingin. Aku inget banget aku tuh tiap pagi pakai itu dan happy makainya karena muka tuh jadi ada efek coolingnya gitu karena dia dingin gitu. Nah terus habis itu aku kalau pakai itu pagi-pagi tuh muka jadi kayak moisturize banget gitu, bener-bener ngelembapin muka. Jadi aku nggak perlu krim apapun lagi, aku cuma butuh itu aja di pagi hari gitu. Jadi itu udah lebih dari cukup untuk skincare anak muda gitu ya. Dan aku suka sih teksturnya, dia nggak terlalu berat tapi dia nggak terlalu ringan banget juga, jadi kayak di tengah-tengah bisa aku bilang. Karena dia ada sedikit krim-krimnya juga kan, tapi nggak yang tebal gitu. Jadi untuk Emina sunscreen yang itu aku bisa jelasin sampai sini bahwa lumayan lah, rating dari aku dia 8/10 karena bener-bener ngebantu anak muda, apalagi aku zaman dulu, untuk pakai sunscreen tiap pagi gitu. Nah sekarang dia punya yang baru, ini Sun Battle Airy Sun Serum. Jadi dia ini bukan sunscreen tapi sun serum. Dia 50 SPF-nya 50 PA+++ gitu. Jadi dia ini ada cicanya Acne Fighter Sunscreen. Jadi ini khusus untuk yang punya acne di muka, acne prone skin atau mungkin oily skin, itu bisa pakai ini menurut aku ya cocoknya. Dan dia ini di sini juga bilang dia meringankan kemerahan, jadi dia akan mengurangi kemerahan kalian, terus dia akan mengurangi oil di muka kalian, dan dia bisa ngelawan bakteri-bakteri yang ada di jerawat kalian. Jadi menurut aku kalau yang ini dia udah lebih upgraded daripada yang zaman dulu aku pakai. Yang ini lebih oke lah menurut aku karena dia pertama jauh lebih enteng lagi, karena dia sun serum. Kalau sun serum tuh teksturnya pasti jauh lebih cair ya. Dan kalau yang zaman dulu tuh seingat aku warnanya nggak putih ya guys. Kalau ini kan warnanya putih nih, sunscreennya kan warnanya putih ya. Dan dia bener-bener segampang itu di blend karena dia sun serum gitu guys. Teksturnya ya kayak serum tapi dibikin sunscreen gitu. Untuk wangian sih sebenarnya nggak ada wangian ya guys, jadi bagus, jadi nggak ada fragrance yang aneh-aneh. Aku memang anaknya lebih suka pakai yang ada wanginya, jadi menurut aku ini di aku agak bikin enek karena nggak ada wanginya gitu. Nah tapi untuk dari teksturnya sendiri sih dia gampang banget di blend, terus dia ada efek coolingnya juga, jadi kalian kayak bisa
ya dingin-dingin di pagi hari kena sinar matahari itu enak banget, nggak lengket juga kalau kena keringat atau apapun gitu. Jadi safe untuk daily wear. Untuk yang ini mungkin aku bisa kasih rating 8/10 juga, karena dia walaupun dia upgraded ya, tapi aku merasa kayaknya yang zaman dulu punya tuh lebih berguna di aku gitu, karena dia lebih moisturizing di aku gitu. Kalau yang ini tuh dia kurang moisturizing sih, karena bener-bener jatuh jadi kayak air tapi bentuknya krim kayak gitu. Nah jadi untuk yang aku dry skin ini kurang, tapi mungkin kalau untuk yang oily skin aku bisa rekomend kalian pakai ini karena lumayan membantu. Cuman ini kan untuk remaja ya, kalau kalian mau SPF lebih gede, ada lagi selain ini produk-produknya. Aku mau bahas Skintific dulu, karena aku dulu itu juga pakai Skintific. Jadi untuk produk Skintific aku pakai satu doang yang warna biru, yang 5 times ceramide. Dia itu serum sunscreen juga, jadi teksturnya seperti mirip-mirip kayak tadi, nggak terlalu tebal, nggak creamy, dan dia SPF itu 50 plus PA++++ gitu. Jadi lumayan besar sunscreennya. Tapi aku tuh kan waktu itu pakai itu dan aku bawa ke Bali. Kalau ke Bali itu kan harus retouch terus kan guys sunscreen, dan menurut aku ini tipe yang nggak cocok untuk di retouch terus guys, karena kalau kalian retouch terus sunscreen yang lama-lama tuh jadi berat banget di muka. Terus kalau kena sinar matahari jadinya kayak mukanya tuh jadi lengket terus panas gerah gitu jadinya. Jadi makanya aku skip pakai itu, aku nggak pakai itu lagi karena memang aku kurang cocok pakai itu. Jadi belum habis, aku sebenarnya ada 2 botol, satu udah habis, satu lagi tuh kayak masih ada sisa gitu. Terus aku nggak pakai lagi, aku ganti karena memang aku kurang cocok pakai itu gitu. Mungkin itu aku bisa kasih nilai 7/10 lah. Lanjut, setelah dari Skintific itu aku berpindahlah pakai sunscreen Korea, yaitu dari COSRX gitu. Jadi aku sempet pakai dari COSRX. Aku waktu itu pakai bukan yang ini, aku ada 2, yang ini sama yang hijau. Kalau yang ini punya mami aku ya guys, ini punya mama aku karena ini tuh lebih untuk anti aging gitu setahu aku. Tapi sebelum kita bahas ke sini, aku akan bahas ke yang aku pakai dulu, which is yang Aloe Soothing Sunscreen. Jadi dia ini adalah sun cream ya guys. Jadi dia teksturnya tuh kayak moisturizer, bener-bener kayak moisturizer, tapi ada sunscreennya SPF 50 plus PA+++ gitu. Ini yang range di normalnya segitu sih menurut aku SPF untuk sunscreen, dan aku lumayan happy pakai sunscreennya COSRX yang Aloe Soothing karena cocok banget untuk muka sensitif kayak aku dan yang suka kemerahan. Jadi dia bener-bener mengurangi kemerahan di muka aku. Terus juga yang aku suka, dia itu lumayan membantu jerawat aku gitu, karena mungkin dia ada aloe veranya, jadi dia bisa meredakan jerawat gitu. Jadi aku selama pakai itu jerawat nggak begitu banyak, kemerahannya juga berkurang, dan dia tuh soothing banget dan cooling banget. Jadi pakai di pagi hari tuh muka jadi dingin, adem gitu. Dan karena dia sun cream, aku sukanya adalah aku nggak perlu retouch lagi, ataupun aku nggak perlu tambahin krim. Jadi di pagi hari aku cuman pakai sun cream itu doang udah cukup. Toner, serum, sun cream itu udah 3 kombinasi yang bagus banget menurut aku, dan isinya juga lumayan banyak. Jadi aku lumayan suka sama yang COSRX ini. Jadi aku kasih yang COSRX ini bisa dibilang 9/10, bahkan 9,5/10 kalau aku bisa kasih nilai, karena aku suka banget, itu cocok banget buat aku. Pertama, aku tuh dry skin. Kedua, aku tuh suka ada kemerahan karena sensitif juga kan. Nah, di sun creamnya COSRX yang Aloe Soothing itu, dia itu ngebantu banget di permasalahan kulit aku, which is dry skin sama suka ada kemerahan, sensitive skin gitu. Jadi aku seneng pakainya karena dia bener-bener bagus dan cocok gitu loh di aku. So, bagi kalian yang dry skin dan kalian juga punya sensitive skin, kalian bisa pakai si COSRX Aloe itu karena itu beneran bagus banget. Tapi untuk yang oily skin, aku nggak saranin sama sekali karena takutnya di kalian terlalu berat dan jadinya terlalu berminyak gitu nantinya.
So kita lanjut lagi. Setelah yang Cosrx itu, aku punya Cosrx ini aku ada barangnya kalau di sini. Tapi yang aku kasih lihat gambarnya tadi tuh berarti aku udah nggak punya barangnya ya guys, karena emang udah habis atau ya udah memang aku udah buang-buangin gitu karena saking banyaknya di rumah. Nah, ini adalah Cosrx sunscreen juga tapi khusus yang anti-aging. Dia ini vitamin E-nya, vitalizing sunscreen tocopherol SPF 50+. Gitu, dia nggak ada PA-nya sih. Kalau di sini dia cuma bilang SPF 50+ aja. Ini untuk anti-aging, bentukannya kayak gini guys, kayak gini. Ini aku kasih kalian lihat, dia putih gini. Dan kalau yang aku dapat review dari mami aku sih, dia bilang katanya untuk yang Cosrx ini teksturnya lumayan berat. Tapi bisa dilihat sih guys, emang ini jauh lebih berat dibandingkan yang aku taruh tadi yang Emina. Yang Emina itu kan sun serum langsung hilang. Yang ini tuh berat banget padahal aku taruh dikit banget. Jadi dia teksturnya bener-bener kayak moisturizer, kayak krim, dan dia berat gitu. Dan kalau yang nggak cocok tuh bakal jadi panas gitu loh, kayak panas terus dan bakal jadi berminyak banget di muka gitu. Tapi aku nggak tahu sih, mungkin ada yang cocok pakai sunscreen ini, tapi sunscreen ini kurang cocok ya. Kalau bisa aku bilang, aku nggak bisa kasih rating berapa karena ini punya mami aku, tapi yang bisa aku kasih review ke kalian itu untuk wangi sih dia oke, not bad, nggak bikin enak gitu. Tapi memang teksturnya dia berat banget, kalian bisa lihat tadi teksturnya berat. Dan ini yang aku rasain setelah aku pakai di sini, dia lengket ya guys, dia lengket dan lama banget untuk meresapnya. Sedangkan kalau yang Emina tadi itu lebih cepat gitu. Jadi untuk Cosrx yang ini agak kurang. Jadi ini akan masuk ke pilihan yang tidak akan aku rekomen ke kalian gitu. Abis yang Cosrx ini, aku punya sunscreen dari Korea lagi, yaitu Skin 1004 atau yang biasanya orang bilangnya Skin Angel. Untuk Skin Angel yang ini dia adalah sun serum juga, dan aku pilih yang Hyaluchicha Water Fit Sun Serum SPF 50+ PA++++. Jadi ini aku pakai udah sampai bener-bener kempot. Ini udah habis tapi aku untungnya masih ada guys kotaknya. Jadi untuk yang Skin Angel ini aku bisa bilang dia teksturnya enak sih. Dia teksturnya tuh kayak agak watery gitu. Aku nggak tahu ini masih ada nggak ya. Udah habis. Jadi aku nggak bisa kasih lihat teksturnya. Tapi untuk si Skin Angel ini aku bisa bilang dia moisturizing. Walaupun dia teksturnya nggak creamy ya, dia teksturnya a bit watery karena dia sun serum, mirip yang kayak Emina tadi. Tapi si Centella Skin Angel ini tuh lumayan membantu guys. Dia lumayan moisturizing, tapi dia tidak bisa membantu kemerahan aku gitu. Dan kayak breakout jerawat tuh dia nggak bisa ngebantu gitu loh. Dia lumayan lah moisturizing, bisa ngehydrating muka, tapi tidak bisa meringankan kemerahan ataupun jerawat di muka aku. Kalian kalau mau mungkin kalian bisa pakai sunscreen yang khusus untuk acne, itu ada, mungkin itu akan lebih cocok ya untuk sensitive skin. Tapi kalau yang ini aku bisa recommend ke kalian untuk orang-orang yang dry skin aja tanpa permasalahan kulit lain ya, only dry skin, kalian bakal cocok banget pakai ini karena ini hydrating banget menurut aku. Ini di aku ratingnya 8/10 juga ya gitu. Jadi karena masih berguna di aku gitu, masih kepake walaupun nggak mengurangi kemerahan ataupun jerawat. Dan next aku bakal kasih lihat kalian sunscreen Innisfree. Jadi aku mau review ini, aku punya dua. Kita review dulu yang ini ya, yang aku memang pakai dasarnya. Jadi ini itu adalah Green Tea Hyaluronic Moist Sun Serum. Ini tuh SPF 50+ PA+++. Ini gede guys. Aku kenapa beli ini karena pertama dia tuh di sini ada tulisannya Hydrate plus Glow. Itu bener-bener ngebantu banget aku yang dry skin. Jadi
muka tuh jauh lebih hydrating, jauh lebih glowing. Dan terbukti ini aku tuh cuma pakai sunscreen doang sebenarnya hari ini. Aku nggak makeup yang gimana-gimana, cuma pakai sunscreen sama concealer doang. Tapi muka aku tuh semenjak pakai ini jadi jauh lebih glowing daripada sebelumnya dan jauh lebih hydrating lagi. Padahal dia sun serum ya, tapi dia konsistensinya menurut aku bener-bener bisa ngelembapin muka. Ini aku kasih ke kalian. Ini better kayak gini ya guys. Dia tuh kayak bentukannya kecil gini. Jadi dia teksturnya seperti ini. Dia teksturnya bener-bener light tapi hydrating banget. Tuh, hilang seketika. Kalau sun serum tuh begitu guys, nggak ribet, langsung hilang seketika. Dan dia bener-bener lembab. Dia lembab banget. Dan kalau kalian langsung pakein sama makeup kalian tuh bakal glowing parah. Jadi ini ngebantu banget untuk sebagai skin prep sebelum makeup juga gitu. Jadi aku lumayan suka sih sama yang ini. Dan kalau wangi, dia nggak ada wangi yang bikin enak. Jadi aku suka banget sama yang ini. Dia nggak ada wangian yang bikin enak. Dan dia pakai green tea. Aku tuh lumayan cocok pakai semua yang ada green tea-nya. Jadi aku lumayan suka pakai ini. Rating ini aku kasih 9/10. Masih lebih tinggi Aloe Soothing Cosrx sedikit. Tapi ini menurut aku udah mantul banget juga. Cuman aku kemarin cobain ini, Hyaluron Moist Sunscreen. Jadi kalau yang tadi kan ada green tea-nya, kalau ini nggak ada green tea-nya. Yang ini cuman hyaluron doang. Dan SPF-nya sama kayak yang tadi. Terus kalau di sini dia tulisannya itu watery finish, bukan glow atau hydrate, tapi watery finish. Dan aku udah, ini hydrate juga sih karena ada hyaluronicnya. Aku udah coba kemarin. Dia teksturnya, jadi dia ini bukan sun serum ya, dia ini sunscreen gitu. Jadi ini sunscreen, ada tulisannya sunscreen. Sedangkan kalau yang tadi yang ada green tea-nya itu dia sun serum. Jadi otomatis pasti beda teksturnya. Ini yang biru ya, yang sunscreen. Nah kalau sunscreen teksturnya dia itu agak sedikit lebih berat dari tadi. Jadi dia lebih bisa melembabkan di muka gitu loh guys. Nah tuh, dan aku pakai ini aja ngerasanya ini jauh lebih lembab lagi dibandingkan yang ini. Jadi aku merasa kayaknya kalau lagi pengen yang nggak terlalu oily atau nggak terlalu berat, pengennya yang simple tapi dapat glownya, kalian bisa pakai ini. Tapi kalian kalau mau cari sunscreen yang bener-bener ngelembapin muka kalian, itu kalian bisa pakai yang ini. Teksturnya enak, walaupun dia lebih thick, lebih tebal teksturnya dibandingkan yang tadi, tapi pas dipakai tuh enak guys, dia lebih cepat meresap. Dan ini kalau kalian pakein makeup, aku udah tes, itu juga bagus banget hasilnya. Makeup tuh jadi glowing gitu. Jadi ada dua pilihannya, ini dan ini. Tapi karena ini aku baru pakai kayak sekali apa 2 kali, jadi aku belum bisa kasih rating ke kalian ini berapa. Tapi aku bisa kasih kalian tahu bahwa ini juga lumayan bagus untuk dipakai di dry skin gitu. Jadi dua-duanya bagus banget. Aku selalu cocok sih pakai semua produknya Innisfree. Jadi makanya aku gak ada keluhan, karena memang semua produk yang dipakai aku selalu cocok-cocok aja gitu. Beauty of Joseon, tadinya tuh ada 2, yang ini 1 sama yang zaman dulu punya yang full cream 1. Jadi kalau kalian wondering bedanya apa sih yang ini sama yang cream 1 lagi. Nah kalau yang sunscreen ini dia itu lebih cocok untuk oily skin. Sedangkan kalau yang krem doang botolnya, sunscreennya itu dia lebih cocok untuk dry skin gitu. Jadi dia teksturnya lebih berat. Sedangkan kalau yang biru krem ini dia teksturnya jauh lebih ringan. Untuk SPF-nya juga sama-sama aja sih guys. SPF-nya di sini. Pokoknya sekarang sunscreen tuh nggak beda jauh SPF-nya kalau aku lihat. Jadi kayak hampir-hampir mirip gitu. Kalian tinggal pilih yang cocok di kalian apa aja sih. Nah, bisa dibilang sebenarnya ini sama yang krem itu nggak ada bedanya sih. Hampir-hampir sama. Cuman perbedaannya itu, yang ini itu karena buat oily skin, jadi otomatis dia teksturnya nggak seberat yang krem gitu.
Ini aku kasih kalian lagi teksturnya. Jadi yang ini tuh lebih cocok untuk oily skin gitu. Kalian kalau mau nyari Beauty of Joseon, kalian bisa pakai yang biru ini untuk pengguna oily skin. Dia langsung hilang. BTW semua produk yang aku review ke kalian ini white cast-nya nggak ada ya. Di aku sih no white cast at all gitu. Jadi bener-bener bagus semuanya. Kecuali yang ini ini white cast-nya lumayan ada gitu. Karena dia hampir mirip foundation jatuhnya. Nah, kalau yang ini enggak. Beauty of Joseon tuh memang udah terkenal banget sama sunscreen-nya dan memang bagus. Jadi I have no bad comments untuk ini sama yang cream karena dua-duanya sama-sama bagus di pandangan aku. Gak ada komplain sama sekali, bagus dua-duanya. Nah, terakhir aku ada sunscreen Biore dari Jepang. Ini merek Jepang, Biore UV Aqua Rich Watery Essence, dan SPF-nya sama kayak skincare sebelumnya. Packagingnya kayak gini, keren banget ya. Ini BTW belinya tuh di Jepangnya langsung, jadi mungkin packagingnya akan beda sama yang ada di Indonesia. Dan aku nggak tahu apakah dalam produknya itu juga sama yang ada di Indonesia, karena dari packagingnya tuh beda. Cuman tulisan mereknya segala macam sama sih gitu, tapi aku nggak tahu ya yang di Indo itu sama apa enggak sama yang Jepang. Untuk yang ini tuh enak banget guys dipakainya. Dia ada efek coolingnya, jadi dia ini konsistensinya ringan banget, dipakai di muka tuh dingin dan seger, terus juga nggak lengket di muka gitu. Ini kita coba di sini. Dia konsistensinya yang ini juga hampir mirip-mirip. Ini tuh bukan sun serum ya, setahu aku ini tuh sunscreen biasa, cuman dia watery essence gitu. Nah, ini dia warnanya agak kuning sebenarnya, kalau kalian bisa lihat tuh, benar kan dia bukan sun serum. Teksturnya udah langsung beda dari yang tadi, lebih padat. Wanginya enak banget guys. Kalau yang ini nggak bikin enak sama sekali. Hydrating, dia langsung hydrating kalau di aku. Tapi ya gitu, ini agak, dia di tengah lah. Posisi tekstur sunscreennya dia tuh di tengah, jadi nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu enteng kayak sun serum. Jadi ini masih oke banget menurut aku. Dan setahu aku ini juga lumayan oke sih. Dia kayak cocok untuk sensitive skin juga setahu aku. Jadi ini not bad gitu, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau di Indo aku nggak tahu berapa, aku lupa. Tapi kalau di Jepang sih harganya sekitar 80 ribuan. Aku lupa dah ini tuh berapa gram gitu, 70 gram yang ini guys. Tulisannya Jepang semua soalnya, karena ini belinya langsung di Jepang. Dan ini udah botol kedua by the way. Botol pertama udah habis, jadi emang ini sebagus itu. Jadi guys, segini aja videonya. Hopefully video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you on my next video. Bye bye.